Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As Komputer. Nah, kali ini saya akan membahas tentang proses pemasangan CCTV. Nah, kali ini adalah pertama kalinya saya membuat channel di YouTube, ya. Nah, jadi barangkali nanti ada kata-kata yang tidak sesuai, mohon dimaklumi ya, karena ini baru pertama kalinya saya membuat channel. Nah, untuk pertama sekali yang akan kita lakukan adalah kita harus survei lapangan dulu supaya kita tahu nanti kondisinya gimana, alat-alat yang dibutuhkan apa aja. Oke, langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini di layar desktop kita akan saya tunjukkan foto hasil survei. Nah, tadi saya sudah survei. Nah, kurang lebih ada 9 titik. Oke, ini. Nah, ini foto-fotonya. Nah, ini tampilan pertama untuk cam 1. Kemudian ini untuk cam 2. Ini view untuk cam 3. Ini view cam 4. View cam 5. View cam 6. View cam 7. View cam 8. Nah, view cam 9 saya lupa fotonya. Posisinya pas di depan dari cam 8, jadi mengarah ke sini, ke pohon sini ya. Nah, jadi ini harus kita lakukan ya untuk pemasangan CCTV. Jadi ada baiknya kita survei dulu supaya kita tahu nanti kondisi di lapangan seperti apa, kemudian nanti panjang kabelnya gimana, kemudian alat dan bahannya apa aja yang harus kita butuhkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini foto-fotonya. Oke, berikutnya kalau sudah kita lakukan survei, nah berikutnya kita buat sitemap-nya supaya kita bisa membuat nanti alokasinya. Nah, caranya gimana? Kita buka ke Google Map atau Google Earth pun bisa. Nah, ini tampilan Google Earth. Bisa kita download di Google ya, nanti ketikkan aja Google Earth. Nah, nanti kita akan bisa mendownloadnya secara gratis. Nah, untuk lokasinya bisa kita ketikkan ya. Kebetulan lokasinya di PPKS Marihat. Nah, ini kita search, nanti kita akan diarahkan. Nah, lokasinya dekat dengan kantor PPKS Marihat. Oke, nah ini dia kantornya. Nah, kita sesuaikan sama dengan hasil survei tadi. Nah, tadi kan cam satunya berada di dalam sini. Sorry, di sini ya. Berada di sini, kita cek lagi. Nah, ini di dalam kanopi. Nah, ini kanopinya. Kemudian untuk cam 2 nya dari gerbang ke arah keluar. Nah, ini jadi di sini ada post security, jadi mengarah ke keluar sini. Kemudian untuk kamera 3 kebalikannya, cuman permintaan tadi dari belakang sini, mengarah ke post security atau ke jalan ya, jalan sini. Nah, berikutnya untuk kamera 4, nah ini dari dalam ke sudut. Nah, dari sini ke sini, atau saya coba kasih garis aja. Nah, arahnya ke sini. Oke, ke sini ya.
Kita ulangi. Tadi kamera 1 dari dalam sini ke luar sini. Kamera 2 dari sini ke sini. Kamera 3 dari sini ke sini. Kamera 4 dari sini ke sini. Kita lanjut. Kamera 5 dari kebalikan kamera 4. Berarti dari sini ke sini pintu gerbang. Berikutnya kamera 6 dari sini ya, dari sini. Ini garasi, dari garasi ke sini. Nah, ke sini kira-kira. Kemudian kamera 7. Nah, ini tempat pencucian. Dari sini ke sini. Karena di sini ada gudang. Nah, jadi harus dipantau lalu lintasnya. Kemudian kamera 8. Nah, kamera 8 berada di sini, mengarah ke sini. Kamera 9 karena tadi saya lupa mengambil gambarnya. Nah, kira-kira di sini, dari sini ke sini. Gitu. Oke. Nah, untuk side map-nya, nah ini harus kita capture ya. Nanti akan kita tunjukkan ke pemiliknya atau ke kantor. Nah, caranya gimana? Di sini ada save image. Nah, kita buat titelnya apa? Nah, kita buat titelnya survei atau map. Nah, kantornya bagian URT. Untuk deskripsinya kita buat pemasangan CCTV. Oke, kalau sudah kita close. Oke, kalau sudah kita save image. Resolusinya kita sesuaikan aja. Ya, 150 kali 944. Kalau sudah save. Nah, kita simpan ke folder yang tadi. Oke. Ini kita buat namanya maps URT. Simpan. Nah, sekarang kita tutup. Kita cek lagi. Nah, ini dia. Nah, kita udah dapat map-nya. Nah, kemudian berikutnya kita membuat diagram supaya untuk mempermudah kita. Nah, untuk diagram sendiri saya menggunakan dari internet draw.io. Nah, kita buat create new diagram. Kita buat blank diagram ya. Judulnya kita buat diagram CCTV URT. Kalau sudah, create use root folder no pic. Nah, kita buat di sini aja, tas komputer. Kalau sudah, select. Nah, ini dia. Nah, di sini apa yang kita lakukan? Yang pertama sekali, kita petakan kira-kira bentuk dari alur CCTV-nya gimana. Nah, di sini kan karena map-nya seperti ini ya.
Nah, ini kan kalau kita menggunakan koaksial atau DVR ini terlalu jauh, bahkan lebih dari 200 meter. Nah, jadi kurang efektif. Nah, solusinya gimana? Karena kita sudah survei lapangan, solusinya kita menggunakan NVR. Ya, NVR. Jadi kabel yang digunakan adalah kabel LAN. Jadi untuk jangkauan 300 meter masih tetap stabil. Oke. Nah, sekarang kita buat dulu untuk ini ya. Kita buat dulu nama toko saya As Komputer. Kemudian isinya kita masukkan teks. Isinya kita buat skema pemasangan CCTV. Oke, kita geser, kita perbesar. Oke, nah jadi biar lebih kelihatan. Ini kita coba besarin, kasih 16. Berikutnya kita kasih teks lagi tanggalnya biar kita nggak lupa. Nah, sekarang tanggal 29 Agustus tanggal 29/08/2022. Oke, kita geser, kita ratakan. Nah, seperti ini. Oke, di sini. Nah, berikutnya kita entry ya. Kita cari cloud, enter. Nah, ini aja. Nah, ini adalah sumber internetnya. Kita kasih teks dari sini. Add text. Kita buat di sini internet. Kita buat di bawahnya. Kita tebalkan. Nah, berikutnya kita pasang switch hub. Nah, kita ketikkan di sini switch hub, enter. Nggak ada ya. Kalau switch, nah switch ada. Kita cari yang sesuai. Nah, ini. Oke, kita taruh di sini. Jadi nanti dari internet kita masukkan ke switch hub supaya nanti di sini untuk memecah kameranya. Kita taruh di tengah. Nah, ini kita hubungkan. Nah, seperti itu. Ini kita kasih nama dulu. Switch hub. Nah, seperti itu. Kita tebalkan. Kita buat di sini atau di dalam. Switch hubnya kita lebarkan. Kita geser ke atas. Nah, teksnya kita taruh di sini biar nggak mengganggu. Kita kasih warna putih. Teks. Kita kasih warna putih. Nah, biar kelihatan. Oke, berikutnya kita masukkan NVR-nya. Kita ketik di sini ada nggak NVR? Nggak ada. Kalau DVR nggak ada juga. Jadi caranya gimana? Kita cari di internet, Google NVR. Kita cari gambar PNG. DVR CCTV PNG. Nah, kita ambil aja contoh saja ya. Ini kita buka dulu.
Kita buka foldernya, kemudian kita masukkan ke diagram. Resize. Oke. Kita kecili sesuai dengan ukuran yang sudah ada. Oke, kira-kira segini. Nah, ini kita hubungkan. Oke. Ini kita kasih nama kamera 1. Kita geser atau biar nggak panjang, cam 1 saja ya, cam 1. Oke. Kalau sudah, duplikat, Ctrl D, tinggal terganti kamera 2, Ctrl D lagi, duplikat, ini duplikat, Ctrl D, kamera 9. Oke. Nah, berikutnya kalau ini sudah, tinggal kita buat untuk penomoran IP-nya. Jadi nanti biar kita nggak lupa, nah ini nanti kita print, kita cetak, kemudian pada saat nanti pemasangan, nah itulah patokan kita nanti untuk pembuatan atau pemasangan CCTV-nya. Nah, saya pakai ini aja. Saya letak di sini. Ini kita buat IP cam. Nanti di dalamnya kita buat internetnya, IP-nya berapa. Oke, kita balik, kita duplikat. Kemudian di sini setelah dari internet, kita masuk ke NVR-nya. Nanti NVR-nya berapa IP-nya. Oke, ini kita duplikat. Kemudian cam 1. Kemudian cam 2. Berikutnya kita lanjut ya sampai cam 9. Oke, sudah selesai sampai jam 9. Nah, berikutnya tinggal kita buat IP-nya. Ini kita blok aja, kita duplikat biar cepat. Oke, Ctrl D, kita pasang di sebelah kanan. Nah, seperti ini. Nah, untuk internetnya di sana provider menggunakan IP 192.168.1.1. Oke, nah untuk NVR-nya nanti di internet ini akan kita buat ya, atau kita batasi. Jadi internet yang bisa digunakan 1.2 sampai 1.200 atau 1.400
199. Jadi untuk CCTV nanti kita mulai dari 200 ya. Contohnya seperti ini analisanya. Jadi internet. Nah, untuk start IP yang bisa digunakan nanti untuk public ya atau wifi-an ini mulai dari 192.168.1.2, kemudian NIP-nya ini kita buat menjadi 192.168.1.199. Kemudian untuk CCTV akan kita buat nanti start IP-nya mulai dari 192.168.1.200 sampai NIP-nya 192.168.1.254. Nah, kira-kira ini dia. Oke. Kita lanjut NVR-nya, berarti 192.168.1.200 untuk NVR. Untuk jam 1, 192, 168, 1.201 sampai seterusnya ya. Oke, selesai. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, nah kita jadi lebih mudah nantinya pada saat pengerjaan. Jadi kita nggak lupa. Oke, berikutnya Kita simpan ya. Nah, caranya gimana? Klik file, kemudian ekspor. Nah, ini kita buat jadi JPEG. Nah, atau PNG juga bisa. Atau PDF juga bisa. Saya biasanya pakai JPEG. Oke, nah kita buat shadow-nya, grid-nya nggak usah ya. Untuk zoom-nya 100%, bordernya ini nggak usah kita buat. Nah, kalau sudah, ini size-nya kita buat pitch. Kalau sudah, ekspor. Kita buat di device atau download. Nah, ini dia. Kita tampilkan. Nah, seperti ini dia. Kalau sudah, tinggal kita print. Nah, jadi sini ada tanggal pembuatannya. Nah, kira-kira nanti ada tanggal pembuatan sampai selesainya berapa hari gitu ya. Tergantung dari cuaca. Kalau hujan berarti kita pending dulu. Atau kita bisa setting-setting sedikit lah. Nah, ini kita pindahkan aja ke folder yang ini. Oke, supaya dia jadi satu. Oke, nah berikutnya kita lakukan gambar peta. Nah, jadi fungsinya map ini tadi, nah kita bisa membuat pemetaan. Jadi nanti view-nya gimana nanti kelihatan. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pemetaannya, sini saya menggunakan Corel Draw. Nah, karena tadi saya sudah desain sedikit Corel Draw-nya. Oke, saya open. Saya cari dulu lokasinya. Oke, ini. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi gambarnya kita timpa aja ke dalam. Nah, ini mapnya. Nah, kira-kira seperti ini dia. Ini kita send to back. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Kurang besar ya.
Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita bayangkan aja, nggak harus pas-pas seperti gambar ya. Jadi bayangkan aja lokasinya gimana tadi waktu kita survei. Nah, kemudian kita tuangkan ke dalam CorelDRAW ini. Nah, fungsinya apa? Nanti kita akan buat untuk view kameranya. Nah, caranya gimana? Nah, saya akan menggunakan aplikasi dari internet, Design Center Unify. Nah, saya menggunakan ini. Nah, ini dia. Baik. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari ya. Jadi di sini bisa ditampilkan arah kameranya kemana. Nah, contoh ini kamera 9. Ini bisa kita arahkan. Arahnya kemana kira-kira. Jadi sudut pandangnya jelas. Nah, ini kamera 7. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, ini bisa kita geser. Nah, ini kita bisa geser seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini kita simpan, ekspor. Nah, ini yang kita tampilkan ya, kamera sama kantornya. Kalau sudah, ekspor. Oke, nah ini udah selesai ya desainnya. Kita tampilkan, kita buka hasilnya seperti apa. Nah, ini desain utama, layout utama. Nah, kita pindah ke halaman kedua. Nah, ini dia halaman keduanya. Nah, ini nanti kita cetak, nanti kita tunjukkan ke pemiliknya. Kira-kira nanti gambarnya seperti ini. Seperti itu. Ini kita pindahkan, kita cut ke folder pemasangan CCTV. Oke. Nah, untuk perancangannya cukup sampai di sini ya. Nanti untuk penentuan alat, bahan, sama penentuan harga akan kita lanjutkan di part berikutnya. Demikian video kali ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita lanjutkan ke part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.